sama Allah. Sudah? Belum Pak, ini belum puas saya. Puasin? Belum puas. Mana kok? Belum puas karena dijajah ini. Dijajah oleh bangsa sendiri. Ya, nggak sanggup saya pikir Pak. Aku bakar rumahmu nanti. Iya. Suami ibu mana? Suami ibu udah keluar sana karena dia nggak berani lagi kemarin sudah dikumpul lagi orang laki-laki tadi. Saya bilang jangan keluar. Macam mana Pak? Coba bayangkan. Kalau datang tentera ini pakai topeng, bukan topeng ini dekat badan. Apa nggak takut? Semua takut. Nggak ada orang yang nggak takut sama tentera sekarang. Jadi takut sama agam, takut sama tentera, sama siapa juga. Kami berdoa selalu sama Allah. Sudah? Belum Pak, ini belum puas saya. Puasin? Belum puas. Mana kok? Belum puas karena dijajah ini. Dijajah oleh bangsa sendiri. Ya, nggak sanggup saya pikir Pak. Aku bakar rumahmu nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, itulah sedikit cerita ataupun sepenggal cerita, sepenggal tangis daripada perempuan-perempuan Aceh ketika konflik Aceh sedang bergejolak. Ini cuplikan video ini ketika konflik Aceh ataupun darurat militer di Aceh yang diberlakukan semasa Presiden Megawati Soekarno Putri. Penderitaan rakyat Aceh cukup dirasakan oleh ibu-ibu yang ada di Nanggro Aceh dengan setiap malamnya berderai air mata dan isak tangis karena ancaman-ancaman yang mematikan daripada aparat TNI yang beroperasi sampai kepada kata-kata yang sudah sangat tenar pada waktu itu, yaitu "kubakar rumahmu". Kata-kata bakar rumahmu itu seringkali kita dengarkan di mulut-mulut TNI pada waktu itu ketika menggerebek rumah-rumah, dan banyak sekali rumah-rumah yang sudah dibakar, saudara sekalian. Itulah sepenggal cerita di mana cerita tersebut tak akan pernah hilang selamanya. Apalagi kisah di masa daerah operasi militer DOM yang melibatkan 3 daerah, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Pidie, yang ribuan nyawa rakyat Aceh melayang pada waktu itu tanpa ada perlawanan. Karena ketika tahun 90 diberlakukan DOM di Aceh, tidak ada perlawanan daripada gerakan Aceh Merdeka. Hanya saja rakyat-rakyat yang menjadi korban dengan dalih dan alasan GPK di sana sini. Bukit Tengkorak, pembantaian di Simpang KKA, pembantaian di Krung Arakuno, dan juga yang lebih tragis adalah pembantaian Rumah Gedung. Di mana Rumah Gedung itu pos satgas TNI, tempat penyiksaan, penindasan, pemerkosaan, pembunuhan rakyat Aceh yang sekarang sudah dimusnahkan ataupun dihanguskan. Tetapi walaupun Rumah Gedung tersebut dihanguskan dan dimusnahkan, maka memori daripada rakyat Aceh tak akan pernah hilang. Sebut saja saudara sekalian sebagaimana memori kejamnya Perang Dunia Kedua. Sudah beratus-ratus tahun dan sudah berpuluh-puluh generasi yang sudah mati, tetapi kekejaman daripada Perang Dunia Kedua masih menggaung hingga saat ini. Kekejaman Nazi dari Jerman yang juga telah berpuluh-puluh generasi orang mati masih dikenang sampai sekarang. Kekejaman Belanda, kekejaman Jepang masih dikenang sampai sekarang, apalagi kekejaman daripada aparat negara
ketika pemberlakuan daerah operasi militer dan darurat militer di Aceh yang masih seumur jagung apabila dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang telah saya sebutkan tadi. Walaupun rumah gedung dihapuskan, maka memori penyiksaan penindasan tidak akan dilupakan. Dan hal itu telah terbukti dengan terungkapnya ataupun diakuinya oleh negara pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh meliputi Arakundo, Simpang KKA, Pantai Kapuk, dan juga tragedi rumah gedung yang kemarin dikunjungi oleh Jokowi yang telah dimusnahkan. Sangat kita sayangkan situs rumah gedung tersebut yang menurut PJ Bupati Pedia bukan sejarah, tetapi itu adalah sejarah, dihancurkan secara sepihak, tidak menghiraukan rakyat Aceh yang keberatan tentang penghancuran rumah gedung tersebut dengan alasan menghilangkan dendam. Saudara sekalian, walaupun rumah gedung dihancurkan, maka memori daripada rakyat Aceh tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah pupus. Dan banyak kalangan daripada rakyat Aceh menganggap strategi menghancurkan rumah gedung tersebut adalah strategi daripada cumbuk-cumbuk yang ada di luar Aceh, atau cumbuk yang bukan orang Aceh bekerja sama dengan cumbuk-cumbuk yang ada di Aceh ini menghancurkan rumah gedung tersebut. Tapi itulah fenomena sekarang, saudara sekalian, daripada penguasa, siapa yang melarang kalau mereka sudah berkehendak. Tetapi yakinlah, seyakin-yakinnya bahwa memori penderitaan daripada rakyat Aceh tidak akan pernah hilang dan terlupakan. Saudara sekalian, ini bukanlah sebuah narasi yang menggaung-gaungkan kebencian, dan kita harapkan juga tidak akan ada lagi hal-hal yang semacam ini terjadi di negara Aceh. Tetapi itu adalah memori masa lalu yang sangat-sangat masih teringat di ingatan orang Aceh, dan sangat menyesalkan dengan penghancuran situs sejarah daripada rumah gedung tersebut. Itulah saudara sekalian sedikit ulasan daripada penderitaan yang dialami rakyat Aceh dan juga terhadap penghancuran situs sejarah yaitu rumah gedung yang ada di Pedia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.